Halo mas guys, Bapak guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar pertidaksamaan linier dua variabel. Ini adalah bagian awal dari materi program linier ya. Sebelum kita masuk ke program linier, kita harus belajar dulu bagaimana pertidaksamaan linier dua variabel itu, kemudian penyelesaiannya bagaimana gitu ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan ada 8 contoh soal ya. Bukan contoh soal sih ya, contoh sebuah pernyataan ya. Ini akan kita pelajari untuk mengetahui apa itu PTLDV ya, singkatannya PTLDV atau pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, perhatikan sekarang yang pertama. Ini X dikurangi 2Y lebih dari 2 ya. 2X min Y kurang dari 4 dan seterusnya. Nah, kenapa disebut dua variabel? Ya, kenapa disebut dua variabel? Karena ya ekspresi matematika ini atau bentuk ini ya, ke-8-8-nya itu mengandung dua jenis variabel. Ya, variabelnya apa? Variabelnya adalah X dan Y. Jadi hanya ada dua variabel. Kalau misalkan ada satu variabel lagi Z, namanya bukan PTLDV lagi, tapi PTLTV ya, 3 variabel. Ini di sini hanya ada variabel X dan variabel Y. Kemudian kenapa disebut linier? Ya, di sini kan ada istilah linier ya. Kalau tadi dua variabelnya kalian sudah tahu, X dan Y. Terus kenapa disebut linier? Perhatikan ya. Pangkat dari variabel dari contoh 1 sampai dengan contoh 8 ya. Nih, perhatikan pangkatnya berapa? Pangkat dari X ini berapa? Biasanya kalau pangkat tidak ditulis itu berarti dia pangkatnya 1 ya. Contohnya 2X. Ini lazimnya kan ditulis 2X. Kalau ditulis lengkap 2X pangkat 1, tapi kan tidak lazim ya. Nanti dikira aksen ya. Nah, makanya di sini tidak ditulis baik X maupun Y-nya. Ya. Dengan demikian maka pangkat variabel dari contoh 1 sampai dengan contoh 8 ini adalah 1 ya. Karena pangkatnya 1 maka disebut linier. Ya. Kalau pangkatnya 1 disebut apa? Linier. Kalau tidak linier gimana? Ada yang pangkat 2, misalkan 2X kuadrat, namanya kuadrat ya. Jadi pertidaksamaan kuadrat dua variabel misalkan seperti itu. Kalau pangkat 3 apa? Kubik ya. Contohnya misalkan min 2X pangkat 3. Ini berarti bukan linier ya. Ini kubik. Nah, jadi seperti itu. Kenapa disebut pertidaksamaan linier dua variabel? Karena pertidaksamaan tersebut, oh ya, hampir lupa nih. Pertidaksamaan ya. Kenapa disebut pertidaksamaan? Karena tandanya ini bukan sama dengan ya, ada lebih dari, ada kurang dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Itu adalah notasi atau tanda untuk pertidaksamaan. Kenapa disebut linier? Karena semua variabelnya berpangkat 1. Kenapa disebut dua variabel? Iya, karena ada dua variabel yaitu X dan Y. Bisa A atau A dengan B gitu ya, atau M dengan N, terserah ya, yang penting di situ memuat dua variabel. Jadi kesimpulannya bagaimana nih mas guys, Mbak guys? Pertidaksamaan linier dua variabel itu tadi sudah saya jelaskan ya, itu pertidaksamaan yang memiliki pangkat tertinggi variabel 1 dan memuat dua macam atau dua jenis variabel. Atau kita bisa tulis dalam bentuk umum ya, jadi bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel ini adalah AX ditambah BY. Nah, saya kasih tanda bintang seperti ini ya. C. A itu adalah koefisien dari variabel X ya. Masih ingat koefisien dan variabel ya. Koefisien itu adalah bilangan yang nempel dengan variabel. Ini koefisien variabel Y yaitu B. Nah, plus di sini bisa berupa plus atau min ya. Oke, saya tulis plus min gini aja. AX plus BY plus minus BY. Nah, tanda bintangnya karena saya tidak mau menulis semua notasi,
notasi pertidaksamaan, maka saya tulis tanda bintang seperti ini dengan maksud bintang ini adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan. Sedangkan C adalah bilangan konstanta, gitu ya Mas guys, Bapak guys. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Bagaimana nih cara menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, sebelum kita menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel, ini ada recall, maksudnya untuk mengingat-ingat. Ya, ingat-ingat PTLSV. PTLSV itu pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, di sini ada dua contoh dengan variabelnya hanya X ya, yang atas ini hanya X, yang bawah hanya Y. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, untuk soal yang pertama ya, 2X lebih dari sama dengan 6. Berarti X lebih dari sama dengan 6 dibagi 2 kan? Maka X-nya lebih dari sama dengan 3. Kan seperti itu. Ini bisa kita sajikan juga dalam bentuk menulis himpunannya, menulis anggota himpunannya. Yaitu berapa? Kalau lebih dari sama dengan 3, 3-nya ikut nggak? Ikut ya. Nah, berarti 3-nya ikut, 4, 5, dan seterusnya. Karena ini tak berhingga, maka saya tulis titik-titik-titik ya. Ini kalau disajikan dalam bentuk penulisan anggota himpunan. Atau bisa juga kita sajikan dalam bentuk garis bilangan ya Mas guys, Bapak guys. Nah, jadi garis bilangnya seperti ini. Kita buat garis, kemudian kita tulis batasnya, ini 3. Nah, karena tanda pertidaksamaannya ini memuat sama dengan, ya, di bawahnya ada alasnya, ada sandalnya, maka noktahnya kita kasih noktah di sini, noktah. Nah, noktahnya ini kita kasih isi, ya, dikasih isi penuh seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Nah, kalau kalian menjumpai pertidaksamaan yang tanpa memuat sama dengan, ini noktahnya bolong, ya, berlubang, ya. Oke, kemudian kita tentukan arah panahnya kemana. Karena lebih dari berarti arah panahnya ke kanan, gitu ya. Nah, biasanya ditambahi lagi dengan arsiran di sini. Ini arsiran seperti ini. Ini disajikan dalam bentuk garis bilangan. Atau satu lagi, bisa kita sajikan dalam kartesius ya. Koordinat kartesius. Nah, kita kalau kartesius berarti harus menggambar sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya. Ini sumbu horizontal, ini vertikal, ini pusat koordinat. Nah, hampir sama dengan cara menulis dalam bentuk interval apa ini? Garis bilangan. Ini kita tulis di sini 3. Nah, bedanya kalau ini menggunakan noktah, di sini kita akan menggunakan garis ya. Aturannya begini. Kalau misalkan tandanya pertidaksamaan itu memuat sama dengan seperti ini, maka garis yang kita gunakan adalah garis utuh ya, garis penuh seperti ini. Tetapi seandainya pertidaksamaannya itu tanpa tanda sama dengan, hanya lebih dari kurang dari, maka tanda garisnya adalah garis terputus-putus seperti ini. Gitu ya, itu aturannya seperti itu. Sehingga kita menulis garisnya adalah berdasarkan tanda ini ya. Ini ada sama dengan, berarti kita buat garis di sini ya, garisnya vertikal. Garisnya penuh. Nah, kemudian untuk menunjukkan daerah hasilnya, kita berikan arsiran seperti ini. Arsiran di sebelah kanannya 3 ya. Artinya nilai X-nya adalah 3 ke kanan. Dengan 3 ini ikut ke dalam penyelesaiannya. Kemudian kita tulis daerah hasil penyelesaian atau DP aja juga bisa. Ini jadi ada 3 cara menyajikan. Nah, nanti yang akan kita pelajari untuk materi berikutnya adalah yang penyajian yang dalam bentuk koordinat kartesius yang ini ya Mas guys ya. Oke, sekarang soal yang kedua ya. Soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari Y dikurangi 4 kurang dari negatif 2. Nah, ini harus kita
pindah dulu ya, min 4 ke kanan jadinya min 2 plus 4, maka Y kurang dari 2. Nah, untuk ini bisa kita sajikan dalam bentuk dalam menulis anggota himpunannya. Berarti kurang dari 2 itu batas kanannya 2. 2-nya ikut nggak? Enggak ya, karena ini tanpa sama dengan. Berarti titik, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, kemudian 1. Nah, cukup. Seperti ini kalau ditulis dalam mendaftar anggota himpunan. Kalau dalam bentuk garis bilangan bagaimana? Nah, karena garis bilangan untuk Y itu kan vertikal ya sumbunya ya. Berarti kita tulisnya garis vertikal seperti ini ya. Kemudian kita tulis 2-nya di sebelah sini. Ini karena tanda pertidaksamaannya tidak memuat sama dengan, berarti noktahnya berlubang seperti ini. Arahnya kemana? Kalau kurang dari berarti ke bawah, kalau lebih dari arahnya ke atas ya, berarti ini ke arah bawah seperti ini. Nah, kasih panah. Kemudian untuk mempermanis ya, kita kasih arsiran. Nah, ini kalau disajikan dalam garis bilangan. Terus bagaimana kalau disajikan dalam bentuk ini kartesius ya? Ya boleh. Ini seperti ini, sama persis cara gambarnya. Ini sumbu Y, ini pusat koordinat. Nah, kemudian batasnya 2, berarti 2 di sebelah sini ya. 2 sebelah sini. Nah, bedanya dengan tadi yang soal pertama, kalau X itu nanti garisnya berupa garis vertikal, kalau Y nanti garisnya horizontal atau mendatar. Nah, kemudian perlu diperhatikan tanda pertidaksamaannya di sini tidak memuat sama dengan. Artinya garisnya terputus-putus ya. Ini saya buat garis penuh dulu, nanti saya hapus garis ininya. Nah, ini saya hapus. Nah, seperti ini. Kemudian saya arsir. Yang diarsir yang mana? Yang diarsir adalah daerahnya kemana? Ke bawah ya. Berarti yang diarsir yang di bawah ini, di bawah garis yang tadi kita buat ya. Kalau mengarsir jangan pelit ya, jangan eman-eman, langsung ke bawah kayak gini. Biasanya ada yang ngarsirnya itu seperti ini. Ini garis, arsirannya itu seperti sisir, kayak gini. Ya, sisir yang jarang-jarang. Ini jangan seperti ini ya. Jangan pelit ngasih arsiran ya, yang seperti ini. Oke ya, itu ada 3 jenis cara menyajikan. Nanti tapi kita akan fokus yang ketiga ini. Cara yang ketiga ini mas-mas guys. Oke ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tadi sudah materi sistem pertidaksamaan linear satu variabel ya. Sekarang yang 2 variabel bagaimana? Ya. Penyelesaian PTLDV merupakan himpunan pasangan berurutan. Kalau yang satu variabel kan cuma satu nilai X atau Y saja ya. Kalau ini berpasangan nih mas-mas guys. Jika digambarkan dalam koordinat kartesius, tadi sudah saya berikan pengantar ya, kartesius, maka himpunan penyelesaiannya akan berada dalam daerah yang disebut DHP. Tadi saya tuliskan DHP ya. Nah, contohnya tentukan DHP dari ini. Nah, ini beda caranya dengan yang satu variabel. Perhatikan caranya. Pertama, step 1 kita ubah menjadi persamaan dulu ya. X ditambah 3Y kita sama dengankan 6 dulu. Ini step 1. Step kedua, kita cari titik potong ya. Cari titik potong. Caranya bagaimana? Caranya kita buat garis seperti ini. Tabel ya, bukan garis, maksudnya tabel. Kemudian kita isikan X, kemudian Y di sini. Kita kasih 0 secara diagonal ya, 0, 0 kayak gini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, kalau titik X-nya itu nilainya 0, maka Y-nya berapa gitu ya. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa gitu. Jadi kita masukkan 0 ke dalam sini ya. X-nya jadi 0 tambah 3Y, kemudian sama dengan 6. Berarti Y-nya kan 2 ya. 6 bagi 3, 2. Kita tulis 2 di sini. Seandainya Y-nya 0 sekarang. Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 6 langsung ya. 6. Sehingga kita dapatkan titik potong 0,2, bacanya ke bawah ya, jangan ke samping. 0,2 dan 6,0.
Nah, ini adalah titik potong. Langkah ketiga atau step ketiga ini adalah menggambar ke dalam koordinat kartesius ya. Nah, menggambarnya ini kalian tidak harus menggunakan skala asli ya. Tidak harus menggunakan 1 cm, 2 cm, enggak. Kita pakai skala 1 banding berapa gitu ya. Tergantung kalian nyamannya berapa. Nah, kita gunakan skala 1 banding 2 nih. Ya, karena 2 sama 6 berarti ini 2 ya. 4 6. Ini 2 4 6 ya. Jadi 0,2 berarti titik 0,2 ada di sini ya. Ini 2 0,2. Kemudian 6,0 berarti titik 6,0 ada di sini. Ya, kemudian kita buat garis lurus yang melalui 2 titik ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, sudah ya. Ini sudah garisnya ketemu. Langkah keempat, kita uji titik ya, kita uji titik. Uji titiknya adalah daerah yang terletak di sebelah atas atau di sebelah bawahnya. Jangan titik yang terletak pas di garis ini, nggak boleh. Contohnya misalkan titik 0,2 misalkan. Ini jangan diujikan ya, atau 6,0 jangan diujikan. Ujikan titik yang terletak di atasnya atau di bawahnya. Kalau saran saya paling enak ya 0,0 ya, karena titik ini di bawah sini. Uji titik 0,0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan sini. Nah, ini. Ujikan ke situ ya. Jadinya X-nya ganti 0, Y-nya diganti 0. Nah, ini ya. Kurang dari sama dengan 6. 0 ditambah 0 ya, hasilnya 0 kurang dari sama dengan 6. Ini pernyataan ini benar atau salah? Ini benar ya, karena 0 kurang dari sama dengan 6. Artinya, karena 0 kurang dari 6, berarti daerah yang diwakili oleh 0,0, yaitu daerah di bawah garis ini adalah DHP-nya. Gitu, ini DHP. Dan daerah hasilnya kita arsir. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Seandainya misalkan seperti ini, ujikan 0,0 ternyata kok pernyataannya salah, bagaimana? Berarti jangan diarsir. Yang diarsir adalah daerah yang berlawanan dengan daerah yang kita uji. Caranya begitu ya. Misalkan ini tadi hasilnya 0 lebih dari 6, salah kan? Jangan diarsir, yang diarsir yang di atasnya ini. Gitu ya mas guys ya. Berikutnya silakan kalian latihan mandiri, ada 3 soal di sini ya. Gambarlah daerah penyelesaian dari A, X-4 lebih dari sama dengan 2, B, X tambah Y kurang dari sama dengan 6, dan C, min 2X plus Y lebih dari 8. Silahkan kalian ambil buku, coret-coret. Kalau kalian belum bisa, silahkan bisa diskusi di kolom komentar atau di grup telegramnya Nugas ya. Terima kasih, semoga bermanfaat menemani belajar daring kalian di rumah. Ingat, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.